Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana orang desa Kananga, tapi jawab salahnya kok pada lemes, pada loyo. Roman-romanya kayaknya kedinginan, roman-romana katirisan. Apa udah ngantuk? Udah ngantuk belum, Bu? Entos tunduh tak ajan. Tapi insya Allah ngantuknya di tempat majelis taklim dapat pahala. Alhamdulillah. Bayangkan hadirin ngantuknya aja dapat pahala. Apalagi yang tidur kali ya, Masya Allah. Apalagi yang dengerin nasihat. Kenapa Habib katakan seperti ini? Kata Rasulullah, ya Ibni Mas'ud julusuka sa'atan fil majalisil ilmi la tamasi qalaman wa la taktuba harban khairul laka min alfi itqi raqabah. Duduknya kita di tempat majelis ilmu walaupun hanya sebentar, sakedap, la tamasi qalaman, tidak pegang pulpen. Habib mau tanya, malam ini ada yang bawa pulpen? Ayah ngabantun pulpen te? Ada yang bawa, ada yang enggak. Banyaknya yang enggak, betul. Wala taktuba harfan, tidak menulis satu huruf pun, akan tetapi lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan keterangan lain, wa khairul laka min alfi iyadatil mari, duduknya di tempat majelis ilmu walaupun sebentar lebih baik, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ada, Masya Allah. Mudah-mudahan barokahnya kita hadir majelis ilmu, kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan yang jawab salam Habib Allah jadikan, Allah takdirkan menjadi orang kaya. Pilihan kaya pada demen dah, Masya Allah. Benghar ma'atohnya, tapi bukan hanya saja tapi kaya hartanya, tapi kaya ibadahnya, kaya hadir majelis ta'limnya, kaya berjamaahnya, kaya sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Bu, kok pada lemes jawabnya? Ya Habib, nyaut dong, tong cara meot wae. Bu, nah gitu Habib dengernya enak ya. Habib pengen tanya, jawab salam ini hukumnya wajib apa enggak? Wajib apa kagak? Wajib. Namun ada yang tidak wajib, diantaranya untuk menjawab salam, yaitu orang yang tuli. Kalau orang tuli ini, kalau kata orang kampung apa sih namanya, Kananga ini, tuli itu apa? Budeg. Budeg satu. Selain budeg apa? Goblok. Ada bahasa goblok. Ada lagi selain goblok apa? Torek. Selain torek apa lagi? Bolot. Apa lagi? Congek. Masya Allah. Kayak mbek congek ya, Masya Allah. Makanya bahasa Sunda bahasanya banyak banget. Makanya Habib bahasanya campuran aja ya. Sunda ya campur bahasa Sunda, campur bahasa Indonesia. Gado-gado. Karena bahasa Sunda itu terkadang liar. Banyak banget bahasanya. Habib contohkan aja atuh. Makan. Kalau makan bahasa Indonesia makan ya makan. Tapi kalau bahasa Kananga, desa Kananga, kalau makan tuh apa? Apa? Madang. Satu, madang. Apa lagi? Tuang, dua. Apa lagi? Dahar, tiga. Apa lagi? Mam. Apa lagi? Nyatu. Ada bahasa nyatu di sini ya. Apa lagi? Babadog. Udah 6. Apa lagi? Tetegek 7, udah banyak lah kalau disebutin. Ada gagares mungkin, cacaplok, banyak banget dah. Bingung, makanya Habib udah bahasa Indonesia aja dah. Mudah-mudahan bahasa Indonesia paham semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifa'iha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum al-ayah. Wa qala habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna awalan nasi bi yaumal qiyamati aktsarhum alayya salatan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Hadratul mukarramin wal makhtaramin, para alim, para ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru, yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa sebutkan Habib satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim sedikit pun kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita, dengan kehadiran alimil ulama kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, menjadikan daripada salah satu asbab musabab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan kiai kita, ustadz-ustadzah kita, wabil khusus yang ada di desa Kananga, mudah-mudahan senantiasa Allah taala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya. Aminnya kurang kompak. Nah, gitu dong. Tong kudu disuruh wae orang diem amin teh. Jangan pelit-pelit doain kiai, entong koret-koret doain ulama. Karena hadirin, laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau bukan karena kiai kita, kalau bukan karena ustadz-ustadzah kita, kita tidak bisa mengenal siapa Allah, siapa Rasulullah, gimana caranya sholat, betul? Gimana caranya baca Al-Quran. Maka dari itu doakan mudah-mudahan alimil ulama kita, mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dijadikan santri-santrinya, keluarganya, penerusnya saleh au salehah, diberikan ilmunya yang bermanfaat dan barakah, dan dari hayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada sahibul bait yang al-bagir hormati, keluarga Bapak Tarkim dan Ibu Darsinah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang berkah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita doakan putranya yang telah dikhitan, Ananda Kelvin Dwi Apriansyah, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh, anak yang pandai, anak yang pinter, yang sukses fid dini wa dunya wal akhirah, taat kepada uminya, kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal. Dan tak lupa yang al-fakir hormati kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya, Bapak Kuwu, Bapak RT, Bapak RW ataupun yang mewakilinya. Bapak Kuwunya hadir enggak? Hadir enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Bapak Kuwu kita sehat, banyak dukungan duit wae orang dia mah. Insyaallah hejo nya kana duit teu jauh jeung Habib Gisami. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan pemimpin yang amanah, yang sayang sama rakyatnya, yang senantiasa memperhatikan hak-hak rakyatnya, yang cinta ulama. Dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita di akhir jabatan dan usianya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan seluruh para hadirin wal hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat, para pecinta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memilih kepada kita semuanya sehingga kita senantiasa bisa menghadiri dalam acara tasyakuran walimatul khitan sekalian memperingati maulid baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu tanda bukti sayangnya Allah kepada hambanya, salah satu tanda bukti cintanya Allah kepada hambanya. Karena dimana tatkala Allah sayang kepada hambanya, Allah cinta kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini lisan kita masih dihalalkan oleh Allah untuk sama-sama menyebut, mengingat daripada nama Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di rumah belum tentu kita baca salawat, betul? Bisa jadi kita tidur, bisa kita jadi ini lihat televisi, bisa jadi kita ngobrol. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini telinga kita dihalalkan oleh Allah, mendengarkan kalam-kalam Allah, menyebut, mengingat nama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkahnya salawat, berkahnya maulid, tidaklah kita keluar di majelis ini melainkan dosa kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkahnya salawat, berkahnya maulid yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Berkahnya salawat, berkahnya maulid, mudah-mudahan yang sedang usaha, yang sedang dagang, yang sedang tani, mudah-mudahan usahanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pengen usaha kita berkah? Pengen enggak? Makanya di samping kita dengan ikhtiar zahir batin juga kita harus ikhtiar dengan baca doa. Al-Fakir punya ijazah daripada guru Al-Fakir Habib Umar bin Hafid, daripada kalau kita usaha kita ingin berkah, ketika kita masuk ke dalam ruangan usaha kita, yang pertama baca surat Al-Fatihah 1 kali. Surat apa? Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang ketiga baca surat Al-Falaq 1 kali. Yang keempat baca surat An-Nas 1 kali. Yang terakhir baca ayat Al-Kursi 1 kali. Mudah-mudahan ilmu ini berkah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Berkahnya maulid, berkahnya salawat, mudah-mudahan yang belum punya keturunan dapat keturunan yang saleh atau salehah. Berkahnya maulid, berkahnya salawat, mudah-mudahan yang punya utang Allah lunasi hutangnya. Ya rabbal. Bu, lupa lagi, Bu. Nah gitu dong, nyaut biar habibnya seneng ya. Pengen nggak punya utang? Hoyong deh tegak ada utang. Pengen tahu syaratnya? Bener pengen tahu? Bener pengen tahu? Apa pengen tahu bener? Syaratnya itu atu. Perhatikan syaratnya kalau kita pengen nggak punya utang, yaitu syaratnya satu, yaitu jangan ngutang. Insya Allah gak bakal punya utang. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan utang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berkahnya maulid, berkahnya salawat, mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Ya rabbal. Paling belakang aminnya paling kencang. Insyaallah curiga jomblo. Ini wajah-wajah permohonan semua nih. Permohonan pengen kawin, pengen nikah, permohonan pengen beli handphone, ya macam-macam dah. Di sini ada yang belum nikah di sini. Yang depan ada yang belum nikah. Ada enggak? Acung yang belum nikah, acung. Wah, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib doakan mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Ya, mudah-mudahan yang laki-laki dapat yang cantik, yang soleha, yang perempuan dapat yang ganteng, yang soleh. Amin ya rabbal. Yang ganteng kayak Habib. Amin ya rabbal. Makanya Habib ada pantun buat ibu-ibu sini spesial. Kalaulah ibu beli sepatu yang paling indah, kalaulah ibu cari menantu
carilah saja yang lagi ceramah. Masya Allah. Tenang, Bu Habib masih muda ya, masih apa ya, pokoknya masih kenyas-kenyas lah. Habib belum nikah, tenang aja. Belum nikah 2 kali maksudnya. Kalau 2 kali di rumah bisa perang Badar ya. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, pengen gak punya menantu Habib? Pengen gak? Mimpi kali ya. Masya Allah. Tapi bisa aja, bisa terjadi, bukan sesuatu yang mustahil. Bisa aja orang apa namanya, ada Habib yang nikah sama orang sini. Mudah-mudahan ada Habib yang nikah sama orang sini. Amin ya Rabbal. Berkahnya maulid, berkahnya sholawat, mudah-mudahan Allah jadikan desa ini, kampung ini, desa Kananga, Kecamatan Cimahi, Allah jadikan desa yang aman, desa yang berkah, desa yang maju, dan Allah jadikan desa ini, kampung ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut enggak? Biasanya kalau di sini pengajian sampai jam berapa? Jam 12, jam 3, Masya Allah. Penyiksaan itu namanya ya, Masya Allah. Sedikit mudah-mudahan berkah. Kalau sampai jam 3 silakan antum di sini, Habib pulang ya. Habib kondisinya lagi kurang fit. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keberuntungan, salah satu kenikmatan yang kita rasakan, kita senantiasa bisa hadir ke majelis yang mulia. Kenapa Habib katakan majelis ini majelis mulia? Karena dimanapun, apapun, apa saja, perkara apa saja, kalau di tempat tersebut ada hubungan, ada tali dengan makhluk termulia adalah Rasulullah, maka tempat tersebut akan menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau sampaikan, ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah. Tidaklah satu majlis, tidaklah satu jalan, tidaklah satu rumah, tidaklah satu masjid, musola, lapangan yang mana di tempat tersebut dibacakan sejarahnya Nabi, yang mana di tempat tersebut dibacakan salawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah. Maka di tempat itu pula akan dipenuhi malaikatnya Allah, dan malaikatnya Allah akan memintakan ampunan kepada Allah untuk senantiasa orang yang hadir di majlis maulid tersebut. Mudah-mudahan berkahnya salawat, berkahnya maulid, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Makanya ini salah satu contoh wabil khusus kepada masyarakat Kananga. Kalau kita tasyakuran walimatul khitan, walimatul urus, kita baca salawat biar berkah. Karena ketika Allah akan menjadikan rumah kita safinatun najah, rumah kita akan menjadi perahu keselamatan, tidak mesti daripada rumah kita terbuat dari cat yang indah, pernak-pernik yang mewah, daripada lantai-lantai yang tinggi, akan tapi dimanapun rumahnya, kalau seandainya ibarat pun rumahnya terbuat dari bambu, seandainya pun rumah terbuat dari kardus, tapi kalau di tempat tersebut dibacakan sholawat, kalau di tempat tersebut tempat berkumpulnya orang soleh, insya Allah rumah tersebut akan menjadikan perahu keselamatan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka sekali-kali di rumah ya baca sholawat, kumpulin masyarakat biar berkah. Apalagi sekarang momennya masih bulan maulid, syahrul rabiul awwal, syahrul rabiul tsani, bulannya kita bersalawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya kita salawat, kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah tempat ini akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Sebagaimana para ulama mengatakan, inda dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika satu tempat, satu majelis kita mengingat, mengundang, menghadirkan
daripada nama-nama orang soleh, maka di tempat itu pula akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, kita mendengar, kita faham, kita bukan hanya sekadar mengundang orang soleh, akan tetapi kita mengundang, menghadirkan, menghadarahkan, mengingat, menyebut daripada sumber kesolehannya, sumber kenabiannya, tidak lain dan tidak bukan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak diragukan lagi, tempat ini akan turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jangankan kita bersalaman dengan Rasulullah, jangankan kita bisa memandang wajah indah Rasulullah, baru mengingatnya saja menjadikan daripada salah satu syifa, menjadikan daripada salah satu penyembuh zahir wa batin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagaimana pernah kita mendengar salah satu syair, Innal habibal mustafa turafatin wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Innal habibal mustafa turafatin wa duwafa wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Nilnal bihi ulal mada nasran ala kullil ida yasuruna ayyubtada birrahimin nawal muqal yasuruna ayyubtada birrahimin nawal muqal. Innal habib, ayo semuanya, Mustafa durafatin wa dhikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Pernah dengar kita syair ini? Pernah? Iya, harus update ya. Jangan update-nya dangdutan wae ya. Giran Bang Toyib mah apal, giran goyang dumang mah apal, salawatan henteu apal. Masya Allah, harus update ya. Apa namanya, apalin salawat syifa, salawat tibil kulub, salawat asgir, salawat yang lainnya. Insya Allah dengan kita banyak salawat, insya Allah Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal. Innal habibil mustafa, kurang lebih artinya innal habibil mustafa, bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terpilih. Durafati wadu, apa yang memiliki kasih sayang, yang begitu cinta kepada umatnya, yang begitu sayang kepada umatnya. Bahkan saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sampai beliau mengatakan, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih la ajidu ala maha fi qalbi. Sallu ala Nabi Muhammad. Seandainya, andai kata salah satu daripada kalian kakinya kena duri, pasti kita akan merasakan sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Maka tidaklah aku rasakan apa yang kalian rasakan, terkecuali sampai ke dalam hatiku aku rasakan sakit kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita yang kena durinya, orang nuka juga kepakuna, Rasulullah nu ngaroskeun nyerina.
Masya Allah, saking cintanya Rasul kepada umatnya. Bib, kenapa sih kita harus baca sholawat? Kenapa sih kita harus memperingati maulid? Kan bulan maulidnya udah habis. Yang namanya baca sholawat, yang namanya memperingati maulid itu nggak mesti nunggu bulan Rabiul Awal, nggak mesti nunggu bulan maulid. Setiap saat kita dianjurkan untuk senantiasa membaca sholawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya sholawat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durafati wa du'afa wa dzikruhu fihi syifa. Dengan menyebutnya, dengan mengingatnya akan menjadikan penyembuh, penawar daripada zahir wa batin. Mudah-mudahan berkahnya sholawat tempat ini dijauhkan daripada wabah. Amin ya rabbal alamin. Oh Masya Allah, fadol, silakan ya, Masya Allah. Selamat ya, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca maulid, membaca sejarahnya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan daripada salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama baca salawat menjadikan daripada salah satu wasilah kita untuk menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Al-Imam Sirri As-Saqati beliau sampaikan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah. Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada radah min riyadil jannah. Barang siapa yang punya tujuan, punya keinginan untuk senantiasa hadir ke tempat yang mana di tempat tersebut dibacakan maulid, dibacakan sejarahnya Nabi, maka sama hanya mereka menuju taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Li'annahu ma qusida dzalikal mawadi' illa mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lain dan tidak bukan kita semuanya hadir ke malam yang mulia ini, majlis salawat, majlis maulid, majlis ilmu ini, punya rasa cinta, rindu kepada siapa? Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan dengan kita sama baca salawat menjadikan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, ya sedikitnya kita banyak baca salawat, betul? Sedikitnya bisa mengikuti daripada jejak Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana akhlaknya Nabi, gimana cara ibadahnya Nabi, gimana cara sholatnya Nabi. Nabi ini gak suka pemarah, gak suka pendendam. Makanya yang punya sifat pemarah, yang punya sifat pendendam, hilangkan. Karena ini bukan salah satu warisannya Nabi. Akan tetapi Nabi ini selalu tersenyum. Jangankan dicaci, jangankan dimaki, sekalipun ketika di Taif beliau Rasulullah sampai dilempari kotoran, sampai dilempari batu, bahkan sampai berdarah-darah giginya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh lisan suci Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah membalas dengan caciannya? Apa yang dikatakan oleh lisan suci Rasulullah SAW? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaum Taif ini, karena mereka ketidakfahaman, ketidaktahuan. Seandainya penggagah mereka, seandainya pemimpin mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, saya masih mengharapkan untuk anak cucunya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah Nabi. Makanya kalau kita yang punya sifat sombong, ujub, takabur, orang yang paling pintar, orang yang paling benar, hilangkan. Karena itu bukan salah satu pewarisannya Nabi Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ini Masya Allah tersenyum ketika ada masalah, ketika dicaci orang aja tetap selalu tidak membalas, bahkan mendoakan mereka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti daripada jejaknya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Karena yang namanya cinta harus ada pengorbanan, betul? Betul nggak nih? Kita ngaku cinta sama Rasulullah, giran suruh baca sholawat nggak mau. Kita ngaku cinta sama Rasulullah, diajak hadir sholawatan nggak mau.
Kita ngaku cinta sama Rasulullah nggak ngikutin akhlaknya Nabi, itu namanya cinta palsu. Yang namanya cinta harus ada pengorbanan, betul. Habib contohkan aja di sini. Contohkan siapa laki-laki di sini ya? Siapa namanya nih? Si Ajis. Nah, si Ajis. Ajis ini lagi demen. Kalau demen bahasa Sundanya itu apa? Bogoh. Bogoh ka Neng Iroh. Ayo Neng Iroh di dia. Mana Neng Iroh di dia? Habib yakin kalau ada tos nini-nininya, udah nggak ada giginya paling. Ya. Kalau udah tua makin lucu, karena nggak ada giginya. Habib yakin kalaupun ada Neng Iro udah tua, betul. Karena zaman sekarang pengennya perempuan dikasih nama Intan, Linda, Gisel, apa lagi namanya? Hah? April, Masya Allah. Zaman sekarang dikasih nama Fatimah, Khadijah, apa Jamilah, Maimunah, nggak mau, pengennya yang antik-antik, ya. Tapi nggak masalah yang apalah apa artinya nama. Tapi sunnah hukumnya ketika kita ngasih nama orang-orang soleh, laki-laki namanya Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Halim, Abdullah, ya. Yang namanya terpuji Ahmad, Muhammad, Mahmud, ya. Tapi Habib suka bingung. Kalau di kampung Habib nih, yang namanya udah bagus Muhammad suka di mod-mod. Kalau di sini sama nggak? Sama nggak? Masya Allah. Nama udah bagus di mod-mod. Yang lebih parah di modal-modal. Kalau modal tuh apa artinya sih? Hah? Ngising. Masya Allah. Parah bener. Nama udah bagus, udah hasil bikin nasi kuning di modal-modal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunnah hukumnya kita ngasih nama orang-orang soleh, para nabi, Adam, Idris, Nuh, Isa, para malaikat, Malik, Ridwan, Israfil, Ijroil. Kalau mau, ada yang mau kasih nama Ijroil, ada. Orang sini pada takut, Masya Allah, pada kabur semua mungkin ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi kita kasih nama yang baik ya. Bib, nama anak saya bagus, ambil dari Al-Quran. Siapa namanya? Namanya Dodo. Dodo apa? Dodo Dolimin. Masya Allah. Pada ngambil Al-Quran namanya orang dolim. Yang satu lagi, Bib, anak juga saya ngambil dari Al-Quran namanya Ikin. Ikin apa? Ikin musyrikin. Wah, lebih parah juga. Masya Allah. Makanya kalau kita ngasih nama, nanya ke kiai, ke ustadz kiai, namanya bagus enggak ya gitu. Jangan ngasih nama cuman asal-asalan doang ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ceritanya nih, A.A. Ajis ini lagi bobogohan sama siapa? Neng Iroh. Ceritanya contoh ini, kata Neng Irohnya, A.A. Ajis, iya sayang, iya cinta, iya abi, iya umi. Zaman sekarang anak muda kayak gitu, betul ya. Belum juga udah nikah, belum nikah udah bilangnya bebek, cinta, sayang. Habib yakin kalau udah nikah mah jarang yang bilang seperti itu, betul. Paling bilangnya apa? Bu, bu, lupa lagi, bu. Nah gitu dong, nyaut, jangan diam aja. Biasanya kalau bapak manggil sama ibu apa panggilannya? Bebek. Hah? Cinta apa bebek? Apa semi? Apa indung budak? Masya Allah, mesra sekali-kali. Rasulullah ini kalau manggil sama istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang cantik. Makanya sekali-kali nanti pulang di sini praktekin ya, bapak-bapak bilang sama uminya, istrinya, ya Humairah, wahai cinta, bikinin teh manis dong, gitu dong yang mesra. Jangan sekali-sekali berantem aja. Makanya salah satu rezeki kita susah nih, salah satu penyebabnya selalu berantem terus, ada masalah terus. Makanya kalau kita pengen rezekinya lancar, berkah, jangan berantem-berantem. Karena penyebab salah satu rezeki kita sulit, diantaranya banyak. Kalau berantem tuh bahasa Sundanya apa sih? Parasea. Parasea, tong parasea engkemahnya. Supaya rezeki kita berkah dan lancar. Jadi ceritanya Ajis ini, Neng Iroh ini lagi ngidam. Ngidamnya apa? Ngidam cilor. Ada cilor di sini. Seblak ada. Kananga kumplitnya segala ada. Cilor itu namanya singkatan. Singkatan dari apa sih cilor? Cawilor. Hah? Cawilor. Aci telur. Ada lagi orang Sunda kan
pinter-pinter singkat. Cilok, ada cilok ya. Cilok singkatan dari apa? Aci dicolok. Apalagi? Cireng. Cireng dari apa? Aci digoreng. Ceritanya Neng Iro ini lagi ngidam cilor. Ajis, iya sayang. Makanya zaman sekarang kan belum nikah juga udah cinta bebek. Makanya ada pantunnya nih. Cinta zaman sekarang diawali dengan chattingan. Masya Allah. Saling lempar gombalan, belum nikah udah sayang-sayangan. Masya Allah. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Masya Allah. Ada yang suka ngedit foto di sini? Mana orangnya? Oh, KHD itu penipuan, pemalsuan. Kalau di foto mah ganteng, matanya kayak sandrukan, hidungnya mancung, ada brewoknya. Ternyata pas ketemuan odading. Masya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya hati-hati ya. Zaman sekarang teman Habib itu banyak dikuras hartanya. Ngirim pulsa, ngirim uang, transfer uang. Di fotonya, di Facebooknya, fotonya cantik-cantik, ternyata dalamnya itu bandot. Tahu bandot? Laki-laki. Makanya hati-hati ya, jangan mudah tertipu. Kalau kita pengen nikah, pengen rumah tangga, datang ke rumahnya minta restu sama orang tuanya. Habib doakan mudah-mudahan yang belum menikah cepat nikah. Amin ya robbal alamin. Yang jomblo di sini ada yang jomblo? Banyak, Masya Allah. Makanya ada pantunya buat yang jomblo nih. Oh akang yang belum laku, jangan banyak-banyak cemburu. Modus tak kenal waktu, padahal ditolak mulu. Masya Allah. Kasihan deh lo ditolak. Coba hubungi mantan, pengen ngajak balikan. Sakitnya tak tertahan, mantannya udah nikah duluan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan lu pengen celebek ternyata mantannya udah nikah. Tapi Habib doakan yang belum nikah jangan putus asa ya. Santuy, mudah-mudahan Allah belum ngasih yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan spesial malam hari ini Habib doakan mudah-mudahan yang jomblo forever cepat nikah. Amin ya robbal alamin. Sebelum dilanjutkan dengan pengajian ini, ayo kita sama-sama jadikan Cikanang aja ingatnya tuh. Karena nggak bersolawat, mudah-mudahan tempat ini menjadi tambah berkah. Amin ya robbal. Biasanya ini kalau Habib lagi ceramah lampunya dimatiin pakai cahaya handphone. Tapi kalau memang susah sulit ya nggak apa-apa pakai cahaya lampu juga. Mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah. Amin ya robbal. Kita sama-sama baca sholawat syifa. Apa sholawat syifa? Nah, dilanjut dengan sholawat badar, dilanjut dengan Allahul Kahfi. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tambah berkah. Wabil khusus kepada sahibul hajat, mudah-mudahan berkahnya dibacakan sholawat. Mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bacanya yang kompak, yang kencang, mudah-mudahan yang paling kencang suaranya, yang paling kompak suaranya. Habib doakan mudah-mudahan mereka orang yang paling pertama mendapatkan syafaat daripada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli semuanya ala sayyidina Muhammadin yang kompak bi wadawaiha wa abadani wa nuril absar
sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam. Semuanya yang kompak. Ala habibillah tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahli Allah. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin billah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal wajadanal kafi li kullil kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal li kullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allah Ta'ala Tuhanka Nabi Muhammad Nabi kami agama Islam, kami salawatan sampai mati. Allahul Rabbunal kafi qasadanal wajadanal kafi li kullil kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan berkahnya salawat, mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya salawat, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang keadaan sulit rezekinya, mudah-mudahan berkahnya salawat, rezekinya dimudahkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah salah satu keistimewaan orang yang bersalawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Sallu ala nabi Muhammad. Perbanyaklah, langgengkanlah, istiqomahlah dalam memuja, dalam memuji, dalam bersalawat kepada Rasulullah. Karena sesungguhnya orang yang memuja, orang yang memuji, orang yang bersalawat kepada Rasulullah biduni taraddudi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolak salawat pujian terhadap Rasulullah, walaupun diiringi dengan hadrah, walaupun dalam keadaan sengaja atau enggak sengaja, walaupun ibaratnya sambil masak, sambil tandur, sambil nyangkul dan sebagainya, walaupun ibaratnya sambil bawa kendaraan, tetap amal tersebut tidak akan pernah ditolak oleh Allah, yaitu illa salata ala nabi Muhammadin. Sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Beda dengan amal yang lainnya. Seperti apa Habib? Seperti orang yang bersedekah. Kalau dalam hati kecilnya pengen dipandang, pengen dipuji sama orang lain, maka amal sedekahnya bainal qabuli wa raddiha, kemungkinan diterima oleh Allah, kemungkinan ditolak amal sedekahnya karena dalam hatinya pengen dipandang, dipuja sama orang lain. Akan tetapi Masya Allah, amalan yang sangat istimewa, walaupun suara kita nih pengen didengar sama orang lain, tetap amal tersebut tidak dibatalkan dengan riya, yaitu orang yang bersalawat kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkahnya salawat, mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara Walimatul Khitan ini Al-Bagir tidak panjang lebar untuk menyampaikan nasihat, membahas daripada khitan, karena
amal ibadah yang paling sakit itu diantaranya khitan, ya. Karena kalau kita jelaskan juga orang yang udah khitan pengen ada yang dihitan lagi enggak? Ada yang pengen dihitan lagi? Hayong disunatan deui buntung berenya, masya Allah. Ada ibadah yang paling ibadah yang capek ada. Di antaranya apa Habib? Yaitu orang pergi haji. Makanya kalau orang pergi haji ini ibadah fisik betul. Tawaf keliling-keliling Ka'bah sampai 7 kali. Sampai apalagi mending yang udah muda, udah yang tua. Makanya kalau orang yang berangkat haji ini sedih. Sampai dibacakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sedih ditinggalin karena taruhannya terkadang orang pulang dari pergi haji, terkadang pulang tinggal nama udah meninggal. Makanya taruhannya fisik, hadirin, capek ibadah haji. Tapi walaupun capek tetap orang tuh pengen berangkat haji lagi. Yang udah sekali pengen 2 kali, yang udah 2 kali pengen 3 kali. Berkahnya berziarah ke makam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah khitan ini sakit, ya betul. Ada yang pernah dikhitan. Mungkin kalau sekarang sih nggak sakit. Ada namanya laser. Ada lagi yang namanya pakai alat-alat yang canggih sekarang. Tapi kalau dulu dikhitannya ada yang pakai hinis katanya. Ada yang ngalamin di sini pakai hinis? Ada enggak? Bahkan dulu Nabi Allah Ibrahim ketika dikhitan ini dalam usia 80 tahun. Kalau udah 80 tahun ini udah keras mungkin dia. Dikhitannya pakai kampak. Ya, pakai kampak, masya Allah. Makanya ibadah yang paling sakit yaitu khitan. Ada yang ibadah yang paling nikmat, apa diantaranya? Yaitu menikah. Karena orang yang udah nikah mah terkadang saking nikmatnya pengen nikah lagi. Betul? Betul nggak nih? Iya, kalau nggak pengen nikah lagi bapak-bapak berarti nggak normal. Iya, pasti Habib yakin orang yang udah nikah pengen nikah lagi. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Habib doakan mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Yang udah nikah mudah-mudahan nambah sayang, enak aja loh. Hiji ge liur hoyong 2. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Akan tetapi Habib sedikit kasih nasihat. Memang dalam acara Walimatul Khitan ini bagus diisi dengan acara mulia, diisi dengan pembacaan sholawat, diisi dengan kalam-kalam ilahi. Akan tetapi ada yang lebih wajib, ada yang lebih penting, yaitu dengan gimana cara mendidik putra putri kita. Kita pengen nggak punya putra soleh nggak? Pengen punya putri soleha nggak? Makanya kenalkan kepada keluarga kita, anak-anak kita tentang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, adibu auladakum bi thalasi khisalin. Beri tarbiyah, beri pendidikan, beri pelajaran terhadap anak-anak Anda. Yang pertama hubbi nabikum, cinta, sayang, mengenal kepada siapa? Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan anak kita. Karena nih anak nih diibaratkan pohon. Pohon kalau sudah besar ketika menjulang bengkok, ini ketika kita ingin luruskan susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah saking kerasnya. Tapi kalau pohonnya masih tumbuh kecil, kalau menjulang bengkok, kalau kita luruskan mudah apa susah? Mudah. Begitu juga hadirin, seorang anak kalau dalam usia awal, dari usia kecil udah dikenalkan sama Rasulullah, insya Allah ketika tumbuh besar akan menjadi anak yang saleh atau salehah. Amin ya Rabbal. Kata Rasul, kenalkan keluarga kita tentang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Siapa namanya ayahanda Rasulullah? Dari usia kecil udah diajarkan sholawat. Makanya dari usia kecil ini udah ajarkan bacakan sholawat ya ketika mau nidurin dedenya. Yang biasanya dimandikan, dikasih minyak wangi, biasanya suka nyanyiin Nina Bobo, sekarang mah ganti sama sholawatan. Yang biasanya dinyanyiin sama lagu tanpa judul tuh, biasanya kalau orang nyanyi tanpa judul mau nidurin dedenya, yaitu apa sih nyanyinya tuh? Nang ning nang ning nang nang ning nang ning nang nang ning nang ning nang tarak tak tak tak. Ada yang suka gitu. Nang ning itu lagu siapa itu?
Di sini suka ada kayak gitu. Itu ada terusannya lagunya, ada lagu terusannya, ada apa? Ada terusannya juga. Apa tuh terusannya? Anak siapa? Anak siapa? Anak saha, anak saha, anak saha, anak saha. Anaknya sendiri gak di aku. Kata tetangganya anak embek meren. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak sendiri gak di aku. Terkadang ada yang kayak gini, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal tukang ojeknya, raja ojek merenannya. Masya Allah. Ajarkan, maka dari usia dini kecil kita ketika mau nidurin dede, bacakan sholawat yang ada. Insya Allah nih Habib punya nenek, punya jidah, kalau mau nidurin dede itu baca sholawat. Sholatnya jadul, tapi Masya Allah sangat sejuk banget. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Adem enggak? Adem enggak? Ya pasti adem, apalagi kalau mau nidurin dede baca sholawat itu cepet ngantuk. Jangan ajarin teh dangdutan, diajarin teh daripada goyang ngecor. Nantinya kalau udah tumbuh besar anaknya tukang tiktokan nantinya. Makanya dari usia sekarang ajarkan sholawatan. Kalau kita ajarin dangdutan, dengerin dangdutan wae, nanti udah gede tiktokan. Nenek-nenek sekarang tiktokan, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kenalkan kepada siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah, kenalkan keluarga kita, anak-anak kita kepada siapa? Kepada ahlul baitnya Kanjeng Nabi, yaitu keluarganya Kanjeng Nabi, yaitu sekarang yang disebut para habaib. Nah, tidak lain dan tidak bukan beliaulah adalah keluarganya Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka, kata Rasulullah, kasafinatin nuh. Ya ahla baiti Rasulillah kasafinatin nuh. Keluarganya Rasulullah ini diibaratkan perahunya Nabi Allah Nuh. Faman raqiba naja wa man khalafa ghurqa. Barang siapa yang mencintai, memuliakan daripada keluarganya Rasulullah, maka insyaallah naja, mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa man khalafa ghurqa, barang siapa yang tidak menaiki perahu Nabi Allah Nuh, dalam arti dalam keadaan hidupnya membenci, mendolimi, memusuhi, memfitnah daripada keluarganya Rasulullah, maka ghurqa, mereka matinya dalam keadaan tidak membawakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan berkahnya kita semua mengenal para habaib, keluarganya Rasulullah, kita dikumpulkan bersama njitnya, yaitu Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pendidikan, beri pelajaran terhadap anak-anak Anda, yaitu tentang baca Al-Quran. Syukur sebagai orang tuanya, sebagai ibunya, sebagai ayahandanya bisa memberikan tarbiyah kepada anaknya, bisa memberikan daripada ilmu tajwidnya, ilmu sorobnya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya. Syukur. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan tarbiyah kepada putra-putrinya, kita suruh, kita giring, kita kenalkan kepada alim ulama, kenalkan ke pesantren, kenalkan ke madrasah. Karena Masya Allah, apalagi kita sebagai orang tua, ketika kita usia sudah tua, mungkin di sini banyak yang udah tua, betul? Ada yang usia 62 tahun ada di sini? Ada enggak? Kalau kita melihat umurnya Rasulullah, usia Rasulullah ketika meninggal usia 63. Kalau usia udah 62, berarti tinggal berapa tahun lagi tuh? Tinggal 1 tahun lagi. Makanya hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang Masya Allah banyak masih muda meninggal. Karena yang namanya meninggal ini gak pandang tua, gak pandang muda, gak pandang sakit, gak pandang sembuh, gak pandang orang kaya, orang miskin. Semuanya akan merasakan daripada menghadapi yaitu namanya meninggal, mati. Makanya persiapkan dari sekarang amal-amal kita, ibadah kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada hambanya, tidak melihat gagahnya, gantengnya, kayanya, tapi Allah ketika melihat hambanya kepada amal ibadahnya, hatinya. Insya Allah kalau ibadahnya baik, mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ketika orang
sudah tua tentunya ketika menghadapi syakaratul maut sangat mengharapkan. Ketika kita menghadapi syakaratul maut, mungkin sebagai orang tua tidak merasa senang, tidak merasa bahagia walaupun dibawakan uang 1 karung, walaupun diibaratkan mobil Pajero, orang tua tidak senang hadirin. Ketika menghadapi syakaratul maut, orang tua hanya mengharapkan anaknya, doanya dari anaknya. Yang anak pertama baca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Senang sebagai orang tua ketika menghadapi syakaratul maut. Anak yang satunya lagi baca surat Al-Kahfi, anak yang satunya lagi baca talqin, baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibimbing orang tuanya dengan anaknya. Maka orang tua ini sangat bahagia, sangat senang ketika melihat anak putra putrinya membimbing kalimah thayyibah sehingga ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berkah, barokah, dibimbing dengan putra putrinya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan tarbiyah, pendidikan kepada putra putri kita, tidak bisa memberikan Al-Quran, tidak dikenalkan ke pesantren, tidak dikenalkan daripada ke alim ulama, maka yang satu mungkin kita lagi menghadapi syakaratul maut, yang satu lagi main handphone, yang satu lagi foto-foto, yang satu lagi beler dan sebagainya. Naudzubillah. Makanya hayu Habib pesan kepada masyarakat sini, kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan tarbiyah kepada putri-putri kita, anak-anak kita, kita suruh kenalkan ke kiai, ke ulama, ke pesantren, ke pondok, ke masjid, ke madrasah, supaya kehidupannya akan menjadi berkah. Karena kata Rasulullah, di mana tatkala orang jauh daripada alim ulama, jauh daripada majelis taklim, yang pertama akan diangkat keberkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja banting tulang siang, malam, pagi, sore, kurang dan kurang seterusnya. Karena mereka tidak mendapati rasa nikmatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi insyaallah ketika orang dekat dengan ulama, dekat dengan pesantren, dekat dengan masjid, dekat dengan majelis taklim, insyaallah mereka akan diberikan keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dari Habib, tidak panjang lebar, sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan pembacaan salawat asgil. Mudah-mudahan dengan dibacakan salawat asgil ini, orang yang jahat kepada kita, orang yang dolim kepada kita, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dilanjut dengan salawat yang lainnya, mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسمعنا ظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama itu taqarrabana Abdullah Tigri balamanahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wallahil asma'ul husna fa kullu jami'an ya Allah 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 ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Pada kesempatan malam hari ini ya Allah kami berkumpul bersama guru-guru kami ya Allah, bersama para kiai, para ulama ya Allah, berkumpul bersama keluarga kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami ya Rabb. Sungguh kami banyak berbuat dosa ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Andai kata orang tua kami, ibunda kami, ayahanda kami ya Allah masih ada di dunia ya Allah, maka berkahilah umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah, kuatkanlah iman Islamnya ya Allah. Andai kata ibunda kami, andai kata ayahanda kami sudah di alam barzah sana ya Rabb, maka jadikanlah kuburnya radah min riyadil jannah, jadikanlah kuburnya taman surgamu ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, sungguh kami sudah tidak bisa melihat raut wajah orang tua kami, ibunda kami, ayahanda kami yang sudah di alam barzah sana ya Rabb. Maka dengan keberkahan majelis yang mulia ini ya Allah, pertemukanlah kami di padang mahsyar di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad, di bawah syafaat Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, izinkan kepada hamba-Mu ini ya Allah untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, membahagiakan ibunda kami ya Allah, membahagiakan ayahanda kami ya Allah, untuk melaksanakan haji dan umrah, untuk berkunjung ke makam Sayyiduna Muhammad, untuk berkunjung ke makam Sayyiduna Muhammad. Ini adalah salah satu cita-cita bagi kami ya Allah, ini adalah satu kebanggaan bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah putra-putri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah saleh au salehah. Ya Allah ya Rabbi, izinkan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, izinkan kepada hamba-Mu ini Allah mata kami untuk dihalalkan oleh Allah, untuk senantiasa memandang wajah indah Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, izinkan kepada hamba-Mu ini ya Allah untuk bisa memeluk jasad suci Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim, ya Rabbana ya Karim, janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami bermaksiat, janganlah Kau cabut nyawa kami ketika kami berbuat bermaksiat. Cabutlah nyawa kami ketika kami salat, cabutlah nyawa kami ketika kami sujud di hadapan-Mu ya Allah,
cabutlah nyawa kami ketika kami bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah indal maut. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habib tidak panjang lebar. Habib cuma bisa berdoa wabil khusus kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Tarkim, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya putranya yang telah dikhitan, mudah-mudahan Ananda Kelvin Dwi Apriansah mudah-mudahan cepat disehatkan kembali menjadi putra yang soleh, yang pandai, yang pintar, taat kepada uminya, taat kepada bapaknya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي قد بديجي رأت العالمين يا ويل الجود والكرم رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فديجي رأت العالمين يا وهي الجود والكرم بل جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن بالكون بسكنون وفي بنار فيما بدون يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فديجي رأت العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله